Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Teteh Iim di dalam channel Fikih Nikah. Tentu apa yang dibahas yaitu seputar berhubungan dengan bab nikah. Nah, sebelum saya ingin membahas kali ini, saya ingatkan kepada Anda semuanya, yuk kita ikuti live streaming dengan aku setiap harinya pukul 8:30 malam tentunya di TikTok Al Asran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya membawa kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan menerangkan tingkah yang harus dilakukan. Wabil khusus ini bagi suami, ya ini bagi sang suaminya, ini yang harus didengarkan adalah bagi para suami. Ila annahu yustahabbu lil muridil jima'i, disunnahkan bagi pasangan suami istri yang hendak mau melakukan berhubungan biologis, an yusammiyallaha ta'ala wa yaqulu kama fis sahih. Nah, di sini diceritakan ini ada di dalam hadis yang mana hadisnya sahih. Bagi seorang suami harus mengucapkan ataupun berdoa, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Oke, ini harus diperingatkan sekali lagi. Bagi seorang suami ketika hendak mau melakukan berhubungan biologis, maka harus membaca dulu bismillah, itu pendeknya. Ataupun mau dilengkapi bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya Allah. Moga Allah menjauhkan aku dari syaitan serta menjauhkan aku dari godaan syaitan dan perkara yang memberikan rizki Allah kepada saya. Kenapa sih ketika seorang suami hendak mau melakukan berhubungan dengan istrinya, sang suami itu harus membaca dulu bismillah. Membaca bismillahnya itu tidak perlu keras, ya wahai suami, tidak perlu keras. Mau di dalam hati aja itu sudah cukup. Ataupun mau sedikit ada untap lidah itu tidak apa-apa, tapi tidak terlalu keras. Seperti itu aja itu udah cukup, ya. Ataupun di dalam hatinya. Begitu aturan tata cara membacanya. Kenapa bagi seorang suami itu harus loh sebelum melakukan berhubungan itu harus membaca bismillah, ataupun lebihnya harus membaca doa. Itu dikarenakan di dalam kitab ini fa innahu in quddira bainahuma waladun lam yadurruhu syaitana. Alasannya adalah jika pada malam itu melakukan berhubungan dan akhirnya menjadilah seorang anak, maka anaknya itu tidak akan memadorotkan syaitan terhadap anak kita kelak. Seperti itu. Ya, tidak akan memadorotkan, misalkan tidak akan memadorotkan dari segi fisiknya anak oleh syaitan, ataupun misalkan syaitan memadorotkan kepada anaknya dari segi batiniyahnya misalkan, ya. Misalkan anaknya itu dimadorotkan oleh syaitan sering sakit-sakitan, ataupun yang sangat akhlaknya buruk sekali, misalkan anak tersebut dikarenakan ia mudah sekali dikarenakan syaitan memadorotkan terhadap anak kita. Ya apa sajalah hal itu ya yang mana memudaratkan terhadap anak kita. Kemudian waqala fil ihya'i di kitab Qurratul Uyun juga dikatakan bahwa ada ini keterangan di dalam kitab lain yaitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yustahabbu disunatkan bagi pasangan suami istri yang hendak mau melakukan berhubungan biologis itu membaca bismillah. Setelah membaca bismillah kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi kalau misalkan kita tidak mau membaca doa yang tadi, kita cukup membaca diganti dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin itu semua orang insyaallah udah pada hafal ya. Nah, itu juga sama, diucapkannya tak perlu keras, di dalam hati pun itu sudah cukup.
Ya, seperti itu. Tetapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagi seorang suami ketika mau melakukan hubungan biologis ataupun ketika sedang melakukan berhubungan biologis itu, sang suami itu tidak boleh membaca takbir, juga tidak boleh membaca tahlil. Ya, para suami ya. Baik itu secara sengaja ataupun secara candaan aja gitu ya. Allahu Akbar, misalkan kata suaminya, Neng menikmat sekali, misalkan. Tak perlu mengucapkan Allahu Akbar. Tak perlu mengucapkan takbir, tak perlu mengucapkan tahlil. La ilaha illallah. Begitu ya. Itu adalah adab, aturan tata kramanya ketika kita melakukan berhubungan. Tetapi bisa sesudah membaca kulhu, maka sang suami dilanjutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha, ya Allah semoga menjadikan dzurriatan thayyibatan, keturunanku ini thayyibatan yang bagus, in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Seperti itu ya, kalau misalkan Allah berkehendak mengeluarkan dzurriyah dari iga wekasan aku, seperti itu. Itu kalau referensi yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, doanya adalah seperti itu. Tapi nanti kita bisa pilih aja. Misalkan kalau mau yang tadi Allahumma jannibna syaiton bisa, ataupun mau doa yang ini Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan bisa. Kita pilih aja salah satunya ya. Wafil Qastolani. Nah, kalau ini ada referensi lagi di dalam kitab Qastolani an Mujahid, diterima dari Imam Mujahid, bahwa sesungguhnya orang yang melakukan berhubungan biologis wala yusammi, misalkan sang suaminya itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, maka menurut Imam Mujahid sesungguhnya setan itu akan diam. Di mana si setan itu akan diam? Di lubang batang milik suaminya. Ih, ngeri banget kan? Jadi kalau misalkan sekali lagi nih, suami kalau mau melakukan berhubungan dengan istrinya tidak membaca bismillah dulu, maka sesungguhnya kita tidak melihatnya. Sesungguhnya setan itu tepat sekali berada di lubang milik batang sang suaminya. Lalu apa yang akan dilakukan setan tersebut? Lalu si setan fayujami'u ma'ahu, maka si setan akan ikut menggauli istri Anda. Na'udzubillahi min dzalik ya. Maka para istrinya nanti ingetin ya ke suaminya ya. Jangan sampai suaminya itu lupa sebelum melakukan bergaul, tidak lupa membaca bismillah. Itu keterangan di dalam Qastolani. Ada satu keterangan lagi nih. Di dalam kitab yang keempat, wa fi Ruhil Bayan, di kitab Ruhil Bayan, ini katampi an Ja'far bin Muhammad. Ini dari Ja'far bin Muhammad. Inna syaitana, kalau misalkan suami ketika mau melakukan berhubungan tidak membaca dulu bismillah, di dalam Ruhil Bayan ini dikatakan, maka setan itu diam di atas lubang batang milik sang suaminya. Maka ketika sang suaminya bergaul dengan istrinya, ketika sang suami mengeluarkan air nutfahnya, memasukkan ke milik sang istrinya, maka syaitan pun sama mengeluarkan air nutfahnya syaitan tersebut ke dalam milik istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ngeri gak? Kemudian kalau misalkan menjadi seorang anak, berarti di sana sudah bercampur, khawatir nanti akhlak anak kita seperti kelakuan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk pembahasan kali ini mungkin yang perlu digarisbawahi, wahai para suami, bahwa melakukan berhubungan biologis dengan istri Anda itu adalah ibadah. Maka jangan lupa membaca bismillah. Kalau kita lupa membaca bismillah wahai suami, maka syaitan pun ikut menggauli istri Anda. Bahkan ketika Anda mengeluarkan air nutfah, syaitan pun sama mengeluarkan air mani tersebut, dimasukkan ke dalam milik istri kita.
Kalau menjadi anak mau bagaimana? Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam kitab Qurratul Uyun ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.